Halo, selamat siang. Kali ini kita membahas tentang istilah ya yang di masyarakat kita ini ada bahasa yang mungkin di dunia medis itu tidak ada, yaitu istilah darah kotor sama darah kental. Nah, dokter akan mengulas secara singkat apa yang disebut dengan darah kotor dan darah kental. Jadi darah kotor itu kita biasanya menghubungkan dengan apa? Dengan haid. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa haid itu adalah membuang darah kotor. Kemudian ada yang menghubungkan dengan alergi disebabkan oleh darah kotor. Kemudian ada juga yang dihubungkan dengan bisul-bisul atau gatal-gatal pada tubuhnya dihubungkan dengan darah kotor. Nah, darah kotor itu sebenarnya sih darah yang kadar oksigennya rendah dan di mana hasil metabolitnya tinggi. Nah, hasil metabolit itu kan berasal dari olahan makanan, misalnya protein. Di sini misalnya kadar metabolit yang tinggi itu adalah yang disebut dengan urium atau amonia. Nah, tapi rekan-rekan ingat, di dalam tubuh kita tuh ada alat untuk membersihkan atau organ yang berfungsi untuk membersihkan darah kotor ini, yang kita sebut dengan ginjal. Nah, ginjal ini termasuk salah satu fungsinya adalah membuang hasil metabolit dari metabolisme tubuh kita yang disebut dengan urium, atau kelebihan daripada elektrolit dalam tubuh kita pun dia buang, dia atur di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu tetap dalam keadaan bersih dengan kadar urium yang begitu rendah. Begitu juga dengan organ hati. Jadi organ hati itu juga membuang hasil metabolit yang disebut dengan amonia. Nah, kalau hasil kadar racun ini cukup tinggi di dalam tubuh seseorang, mungkin tuh akan menghasilkan keluhan yang berupa apa? Gatal-gatal, memang kemudian gejala pusing, gejala sesak napas, bahkan seseorang bisa mengalami kesadaran menurun karena begitu tingginya kadar urium atau amonia yang dialami oleh seseorang. Dan kadar racun seseorang ini tentu akan mengalami masalah atau darah ini akan semakin kotor jika organ yang disebut dengan hati ataupun ginjal itu mengalami problem di mana fungsinya sudah mengalami penurunan, sehingga untuk membuang hasil metabolitnya biasanya kita menggunakan alat yang disebut dengan hemodialisa. Jadi alat hemodialisa sebenarnya adalah alat untuk mengganti peran ginjal guna membersihkan darah dari racun yang disebut dengan urium. Nah, istilah darah kotor, jadi rekan-rekan sudah mengerti ya, istilah darah kotor itu adalah darah di mana tingginya hasil metabolit dari tubuh kita, yaitu urium yang harusnya dibuang oleh ginjal kalau ginjalnya berfungsi dengan baik. Tapi kalau ginjalnya fungsinya mengalami penurunan karena banyak sebab, maka kadar racun ini akan tinggi sekali sehingga darah kita nampak kotor karena penuh dengan metabolitnya. Begitu juga kalau hati kita mengalami problem, maka kadar amoniaknya bisa mengalami peningkatan karena tidak bisa dibuang oleh hati yang mengalami masalah. Kemudian untuk istilah darah kental. Nah, kalau darah kental ini kan biasanya dihubungkan dengan kekentalan darah. Jadi kalau darahnya kental berarti aliran darahnya menjadi lambat. Akibatnya apa? Resiko terjadinya sumbatan itu bisa terjadi di mana saja. Jadi kalau semakin kental suatu darah itu akan meningkatkan resiko orang mudah terkena stroke, serangan jantung, kemudian sumbatan di pembuluh darah baik di kaki, di tangan, atau di mana saja. Nah, darah kental ini istilahnya kayak misalnya kolam ikan itu lebih banyak ikannya daripada airnya.
Jadi kekentalannya meningkat, akibatnya apa? Aliran darah itu akan menjadi lebih lambat dengan berbagai manifestasi. Nah, kalau alirannya lambat tentu oksigenasi jaringannya pun akan menjadi masalah. Orang akan mengalami sakit kepala, orang mengalami pusing, sering pingsan, kesemutan pada ujung-ujung jarinya. Bahkan bisa saja mengalami kebiruan pada tangan dan kakinya. Biasanya ini dihubungkan dengan apa? Pertama dihubungkan dengan peningkatan sel darah. Baik sel darah merahnya yang meningkat, sel darah putihnya meningkat, kemudian trombositnya juga bisa meningkat. Misalnya kasus-kasus yang terjadi peningkatan ini misalnya leukemia atau kanker darah di mana pertumbuhan daripada sel darah putihnya luar biasa yang bisa saja mengakibatkan proporsional daripada sel darah putih itu tidak lagi berimbang. Misalnya kan sel darah putih berada di antara 5.000 sampai 10.000, tetapi pada kasus leukemia itu bisa mencapai 100.000 lebih. Kemudian kasus-kasus trombofilia, terjadi peningkatan daripada trombosit yang luar biasa. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya hambatan daripada aliran darah daripada tubuh seseorang, ya. Kemudian ada penyakit yang disebut dengan polisitemia vera, yaitu di mana terjadi kelainan pada sumsum tulangnya, di mana sumsum tulangnya menghasilkan pertumbuhan yang demikian hebat daripada sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan trombosit. Bayangkan kalau 3 komponen ini meningkat, itu akan terjadi risiko sumbatan yang jauh lebih besar daripada dia berdiri sendiri. Nah, biasanya bagaimana kita mengurangi daripada risiko daripada kekentalan darah? Pertama, kita harus mencari apa yang menyebabkannya, karena dari berbagai macam penyakit tentu penanganannya berbeda. Biasanya polisitemia vera itu kita melakukan plebotomi, kita membuang sebagian darah kita, tentu dilakukan di tempat yang aman, ya, biasanya di PMI atau di rumah sakit. Kemudian kita memberikan obat-obat yang bisa menekan pertumbuhan daripada sel-sel ini. Nah, itu ada obat yang mungkin dokter tertentu yang bisa memberikan resepnya, di mana obat tersebut bisa menekan daripada pertumbuhan baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Begitu juga dengan kasus-kasus yang tergolong misalnya leukemia atau trombofilia, tentu pengobatannya harus ditujukan kepada sebabnya sehingga kekentalan darah itu bisa dicegah. Nah, inilah rekan-rekan, ya, topik kita hari ini itu membahas tentang apa yang dimaksud oleh darah kental maupun apa yang dimaksud dengan darah kotor. Dan kita hubungkan dengan medis, pengertiannya di dunia medis dan penyakit-penyakit apa, supaya kita bisa hidup jauh lebih sehat. Bye.